Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irashaimase. Masuk restoran Jepang. Iya. Berarti kita mau review film Korea. Nah, Jepang. Ada judulnya Mother. Jadi kalau yang pada penonton, dia baru rilis juga sih. Baru beberapa hari yang lalu lah rilis. Sutradaranya gue lupa namanya. Tatsuha Omori. Tatsuha Omori. Gue juga jarang masih denger nama itu. Sutradara ini. Tapi filmnya memang mengisahkan tentang ibu ya gitu. Tapi bukan ibu yang baik. Kebalikannya, jadi ini kasih anak sepanjang masa. Bukan kasih ibu sepanjang masa, jadi kasih anak sepanjang masa. Jadi ibunya ini namanya siapa lupa. Akiko. Nah punya anak namanya Shuhei. Kayaknya si Shuhei ini anak haram gitu ya. Jadi ya lahir di luar nikah. Tapi dia sayang banget sama ibunya. Padahal ibunya tuh selalu kayak jahat lah maksudnya sama dia gitu. Iya, ini mungkin buat orang-orang yang lagi punya masalah berat atau yang sedang stres dan depresi bahkan. Ya jangan nonton film ini dulu sih. Takutnya malah makin depresi gitu. Iya. Soalnya emang apa ya, gelap banget gitu. Gak menunjukkan jalan keluar, enggak. Lu kayak tersesat aja di labirin gitu. Gak ada jalan keluarnya cuy. Nah, tapi tetap menarik buat ditonton sebenarnya. Paling pertama dan utama menurut gue penariknya dan bagusnya adalah keberanian sutradaranya. Iya. Sama produsernya mungkin ya. Dan semua kru dan pemainnya lah. Bikin film yang sangat-sangat depresif banget dan gila gitu, menantang banget gitu. Gak bisa dibayangin gue sih, kayak gue gak terlalu. Dan ini ada kedalamannya gitu, karakternya dia itu bener-bener apa ya, nggak bisa keluar dari situasinya dia gitu kan. Nggak semata-mata kayak sinetron misalnya kayak dia jahat karena pengen uang doang, tapi di sini nggak tahu juga gitu. Nggak tahu juga, bukan cuma uang gitu. Nggak cuma uang, tapi dia kayaknya ada masalah apa dirinya sendiri lah ya. Iya, kita nggak dikasih jalan gitu, maksudnya nggak dikasih jalan keluar buat memahami ibunya nih kenapa. Gitu. Kadang gue ngeliat mata ibunya, dia bisa jadi ada sesuatu yang bikin dia trauma gitu, tapi satu sisi ntar jahat gitu. Dia nggak tahu kenapa tuh. Itu buat gue kayak wah gila nih ceritanya oke banget sih untuk dijadiin film gitu, sebenarnya oke dan berani gitu. Masami Nagasawa nih gue dia actingnya ya. Gimana dia mendalami karakter ibu ini gitu, yang satu sisi kalau kita ngeliat tuh kita kesel banget, tapi di sisi lain ntar bisa jadi dia kenapa sih gitu. Kita peduli juga sih ya. Ada empatinya juga gitu. Ini dia sedih banget nih orang nih. Kok bisa begini ya sesuatu gitu. Atau ada trauma sesuatu gitu. Tapi nggak ada jawabannya. Ada jawabannya benar. Treatment kameranya itu kayak ya udah kita kayak saksi hidup aja. Iya. Dokumenter banget ini ya. Kayak lu ngikutin perjalanan mereka gitu, kayak ntar tiba-tiba shock. Tiba-tiba sedih. Tiba-tiba kayak kenapa gitu kayak. Iya. Dingin banget sih, gue ngeliat warnanya juga mulutnya apa sih, pucat. Terus juga dingin. Siang panas, mau hujan, mau musim dingin pucat. Iya pucat gitu, dan itu juga gambarnya tuh pergerakannya slow. Shuhei-nya juga gitu, kalau lu ngeliat dari yang masih kecil sampai yang dia udah gede, itu gue ngeliatnya gila. Lu kayak ya udah emang lu cuma sayang aja sama ibu lu. Gue ngeliatnya udah sejujur itu gitu, maksudnya sejujur itu. Jujur. Maksudnya sejujur itu karakternya gitu. Pacar ibunya kan udah sempet cabut. Rio namanya. Rio nih anjing, Rio bangsat. Rio bangsat nih kan udah cabut nih. Aryo bangsat bukan film lain. Rio nggak ada A-nya. Iya. Nah si ibunya dibantuin sama fasilitas pemerintah ibaratnya gitu ya. Dia balik lagi, tapi di situ nggak ada filter ibaratnya, kayak dia bisa masuk aja kayak langsung masuk gitu ya. Kayaknya sih nggak gitu sih kayaknya, maksudnya nggak langsung orang asing bisa masuk gitu loh gitu. Harus ada proses juga ke si ininya. Tapi si Kaho-nya ini yang bukan Kaho nama fasilitatornya. Iya, fasilitatornya ini pas ngelihat itu dia malah nggak berbuat apa-apa juga. Ini sih gue penasaran tuh sebenarnya sama masa lalu ibunya si Akiko. Kenapa sih Akiko bisa sebegitunya gitu mendidik anak, merawat anaknya, sementara kan ya dia tahu ya anak ini tuh anak gua gitu. Apa ya yang buat dia seperti itu, dan sampai ya bisa dibilang dia memperalat bahkan menelantarkan anaknya sebenarnya karena dia nggak merawat dengan baik kan. Padahal bukan nggak merawat dengan baik, nggak merawat. Ya nggak merawat ya udah coba hidup aja bareng gua, disuruh gitu. Iya dia yang dirawat, bener sih dia yang dirawat. Itu sampai akhir kita nggak tahu masalahnya kayak gimana kan. Mungkin itu jadi ada sedikit ya, maksudnya kayak buat jadi trigger gitu. Kenapa dia bisa seperti itu ya? Tapi ini menurut gue dua sisi
koin ya. Maksudnya kalau itu dijelasin mungkin kita jadi empati sama karakternya. Tapi kalau nggak dijelasin ya jadi begini nih. Jadi ada gitu, pertanyaan kayak, sih. Anjir gitu kayak nggak bisa keluar gitu kayak anjing emaknya kenapa sih bangsat? Emaknya kenapa ya? Ya ampun tega Gue banget kayaknya gitu. nggak bisa ngeliat sosok ibu tuh begitu tuh gue nggak bisa. Tapi ini hebat banget yang bikin Berani banget sih. berani banget. Wow gitu. Menantang banget apalagi Asia gitu. Iya betul. Suhei kan ketika dewasa ya dia punya pilihan ya sama hidupnya. Waktu kecil kan dia ya udah ngikut sama ibunya gitu. Waktu udah dewasa ya ada perlawanan. Memang ada perlawanan ketika dia disuruh pindah lagi karena mau dikejar-kejar penagih hutang gitu. Maksud gue kayaknya kalau misalkan dia udah pernah melawan harusnya nanti dia akan melawan lagi tapi dengan cara yang lebih ekstrim, lebih besar gitu. Misalnya dia kabur dulu ntar balik lagi bisa. Atau Karena kayak ada sesuatu mungkin adanya gitu ya. iya adeknya gitu. Kayaknya itu lebih real dan kayak dia juga bisa harusnya mikirin diri dia juga dong. Di sini itu yang paling hangat adegan cuma satu ketika Suhei itu dipeluk Nah itu gue juga sama ibunya yang disuruh balik ke rumah nenek terus nggak dapet peluk 5 tahun kemudian kan abis itu. Iya gila. Itu doang anjir. Hangat gue bilang anjir sepanjang film gue kayak Gue jadi udah mulai kayak ini jangan-jangan ibunya ada sesuatu gitu. Ternyata enggak juga. enggak anjir. Abis itu doang. Itu doang, aduh. Momen paling kekeluargaan. Paling hangat. Gue nih ini secara subjektif ya, secara personal gue ngeliat film ini. Ini secara film memang bagus, tapi buat gue sendiri gue nggak terlalu suka sih filmnya. Saya udah nih film aja gitu gue, aduh apa Takut ya? ngeri juga sebenarnya gitu kalau ini tuh beneran gitu. Cuma emang realitanya begini sih ya. Itu kan tadi bagian yang hangatnya. Ini yang bagian paling anjing ya menurut gue adalah ketika si Bang Satrio ini datang lagi ke kosan gitu kan yang disuruh pergi dia malah ngedance. Wah, itu ngedance karena itu satu brilian karena emang mereka ketemunya pas lagi main itu dance itu kan. Yang kedua ya ini momen yang satu lagi down banget. Yang satu malah happy. Itu bangsat. Si bangsat gue bingung itu kayak perasaan gue anjing. Terus ntar dia gue pengen di situ gue langsung pengen tendang gitu anjing. Ntar dia pas pergi ngechat lagi. Iya, anjing, terus pergi lagi. Terus ibunya kayak attach gitu kayak anjing. Minta 500.000 yen set kata gue. Gue mau dibunuh. Buset. Yang dia habis di abuse sama si Rio nih, si Rio bangsat habis nge-abuse terus kabur kan. Dia datang si penjaga hotel terus ngewe. Iya, semua sih semuanya itu kayak gila dari yang gitu ngerokok ini masih bonyok. Ngewe anjing. Berubahnya bisa kayak gitu itu gila sih aktingnya gimana ya. Pokoknya dia emang kalau ketemu orang baru pastinya. Iya, makanya. Ibu kan tempat ternyaman, terhangat gitu. Karena kita lahir juga ada istilahnya kan rahim gitu. Rahim itu kan kalau dalam bahasa Arab sumber kasih sayang artinya gitu. Tapi di sini malah ditantang, dibuat yang beda, justru malah bukan sumber kasih sayang, sumber masalah gitu. Gitu. Itu yang gue lihat dari film ini sih. Ngasih tahu kalau ada sisi buruk ya dari seorang ibu yang ngerawat anak nggak baik. Gue nggak tahu ya karena gue nonton film Mother dan nonton film Nobody Knows hampir mirip lah. Perspektif tentang ibu tuh bukan baik gitu maksudnya. Di dua film ini. Tapi yang ini lebih kejam aja gitu. Kejam banget. Yang Mother ini lebih kejam aja. Tapi gue nggak tahu di Jepang itu kenapa gue bisa ngeliat cerita kayak gini cuma dari Jepang maksudnya. Apakah sosok ibu di Jepang ini ada sesuatu yang membuat mereka akhirnya bisa sejahat itu sama anaknya gitu. Yang satu ditinggalin, maksudnya di anaknya udah tinggalin aja Nobody Knows gitu. Berempat lagi. Berempat udah tinggalin terus udah sama keluarga baru. Terus yang ini ya udah kayak nggak mau ngerawat udah gitu aja. Ya udah lu sama gue diperalat gitu. Gue peralat. Sana. Kenapa? Dan sama-sama dari kisah nyata. Maksud gue itu ngomongin konteks kalau di Jepang, di Jepang itu ya. bisa kayak gitu tuh kenapa? Nah mungkin yang punya studi yang punya tentang Annabelle, analisis gembel kalian juga kenapa ini bisa terjadi di Jepang, bolehlah kasih tahu kita lah. Iya, siapa tahu emang ada apa ya, family issue banget di Jepang ya. Gitu. Padahal beberapa film hangat gitu kan, yang kayak Shoplifters, kayak Our Little Sister, itu hangat banget ngomongin ibu. Gitu. Kayaknya di film ini tuh emang ada gambar yang berulang. Ada gambar berulang, ada image system gitu. Jadi kayak ada gambar yang emang dipakai dengan maksud tertentu kayaknya gitu kan. Masih kecil, habis suruh balik ke rumah neneknya, terus dia balik lagi. Shotnya sama kan, dia duduk gitu kan. Di awal sama di akhir tuh ya. Terus di peluk. Nah itu masih kecil. Tapi pas yang udah gede, yang habis dia balik dari rumah neneknya, balik lagi udah berdarah-darah ya kan. Iya. Itu udah kosong, udah kayaknya udah selesai nih hubungan kita gitu loh. Kayak yang satu sehangat itu,
yang satu kebalikannya. Udah, selesai, tapi dengan gambar yang sama. Betul, itu sih. Yang penting cuma berdua yang naik sepeda, terus kakinya berdarah, dijilat. Itu kayak hangat gitu ya, maksudnya ibu sama anak. Ngeri juga sih gue berarti. Tapi ya gitu, maksudnya gue ngeliatnya ibu nih sayang sama anaknya gitu. Itu di gambar pertama, tapi di gambar terakhir ibunya sendiri ya udah, ibunya sendiri. Matanya kosong gitu kayak di rumah kan itu terakhir ya disamperin sama yang fasilitator kan gitu kayak berubah banget kayaknya emang mungkin ada maksud tertentu ini Annabelle gue ya analisis gembel ya cobalah tulis lah maksudnya apa gitu mungkin tapi ada yang itu pernah tahu gitu. Menggambarkan ini siapa namanya perubahan juga ada perubahan mungkin ya maksud perubahan yang tadinya mereka berdua ya udah sekarang kita sendiri gitu ini kan film sepanjang film ini handheld ya maksudnya kayak banyak yang ya kita saksi hidup kayak udah kita makan dokumenter gitu kayak dokumenter tapi di beberapa gambar ini dia enggak jadi ditaruh mungkin didoliin atau di zoom in gitu ya gua kayaknya ada maksud tertentu di situ tuh ngerasanya gitu gua ngerasanya setiap dia acting gitu si ibunya nih kayak minta dikasih iba dikasihanin gitu tuh itu gambarnya kayak gitu yang kayak sama penjaga hotel gitu kan tapi pas yang di taman yang dia berdiri berdua nih Suhei sama ibunya gitu kan itu kan udah nggak acting sama sekali menurut gue kayak ya udah kita harus nyamperin ke rumah nenek nih lu sih ayahnya gitu kan kayak ngomong nggak lihat-lihatan gitu kayak ya udah ini kayak gue ngerasa udah selesai actingnya tapi gambarnya kayak gitu nah itu mungkin ada sesuatu juga gitu si Zoom ini jadi punya motif jadi kita bisa berekspektasi gitu bisa mengira-ngira ini itu maksudnya ini gitu. Mungkin itu kayaknya kayak pengen masuk ke kepalanya ibunya. Gembel banget analisisnya. Gembel banget analisisnya. Oh iya, skornya belum. Skornya gue 8,5. Karena menurut gue ini filmnya gue jarang ngerasain lagi gitu ya film yang kayak gini dengan feeling yang kayak gue bingung feeling gue juga gimana gitu nontonnya. Sama emang idenya sih kayak menantang aja udah. Skor 8. Secara film emang bagus gitu dari isunya, tapi gue secara personal sih ya ini bukan film yang gue suka sih secara personal ya, secara subjektif. Ini gue bukan film gue nih, gue ngeri sih takut gue ngeliat ada yang begini dan dari kisah nyata gitu. Iya makanya ya ampun takut. Oke, jangan lupa apa shit subscribe, pastinya komen juga apa yang kalian rasakan setelah menonton ini atau yang belum ya boleh nonton review kita dulu atau nonton dulu baru diskusi bebas atau mau nulis Pertamax boleh boleh apapun dah tulis aja dah gitu nyalain juga lonceng notifikasinya ya buat dapat update terbaru dari Cinecrip. Jangan lupa pokoknya tunggu konten-konten kita akan ada banyak konten baru Ruang Casting sekarang lagi tayang yang season 2-nya. Follow Instagram kita dan bakal ada kaos baru gitu ya. Nah, jadi pada dibeli. Oke. Sip, sampai ketemu. Arigato gozaimasu.